Bab 6 Kontrak Palsu. Jadi, masakannya harus seenak mama asli Arshila, ya. Kalimat itu terlontar dari mulut Birani dengan polosnya sambil menyodorkan celemek bergambar wortel ke Desi. Dan dalam hati Desi langsung menjerit. Kalau gitu, saya mending dikejar rentenir aja, Bu. Desi berdiri kaku di depan dapur seluas ruang tamunya dulu, atau bahkan lebih besar dari kontrakannya sendiri. Kompor 5 tungku, panci mengkilap, oven canggih yang bisa berbicara kalau disetel bahasa, dan berbagai bumbu dapur yang berjajar seperti prajurit siap perang. Tapi bukan perang yang Desi bisa menangkan. Ini bukan wilayahnya. Dia mengelus dahi. Keringat belum ada, tapi beban mental sudah datang. Pagi itu, Desi resmi menandatangani kontrak kehidupan paling konyol dalam sejarah hidupnya. Selembar kertas bertanda tangan dan stempel basah yang isinya singkat tapi bikin sesak. Perjanjian kerja sementara, sebagai ibu sementara untuk Arshila. Bukan pembantu, bukan guru les, bukan pengasuh. Tapi ibu, yang palsu, tapi di mata Arshila, 100% nyata. Setelah tanda tangan, Arkan bilang, kamu akan digaji setiap minggu. Kalau kamu mau mundur kapanpun, bilang. Tapi tolong, jangan pergi tanpa pamit ke Arshila. Desi hanya mengangguk, matanya menatap kontrak itu lama. Ada rasa lega, tapi juga takut. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal harapan seorang anak kecil. Dan harapan itu, bentuknya Desi. Hari pertama jadi ibu bohongan, Desi pikir tugasnya hanya peluk Arshila, temani tidur, dan sesekali nyisir rambut sambil nyanyi lagu anak-anak. Ternyata, Mama, hari ini kita masak bareng, ya. Aku mau ayam goreng kayak dulu Mama bikin. Dek, Desi melirik Birani, minta tolong dalam diam. Tapi Birani cuma cengar-cengir sambil sodorin celemek. Desi menghela napas dan berkata dalam hati, ya Allah, kuatkan hamba. Ini lebih susah dari ditagih Bang Emok. Dapur mulai panas. Bukan karena kompor, tapi karena Desi panik. Minyak goreng yang mana, Bu Rani? Yang itu, Mbak Desi. Yang bening atau yang setengah dipakai? Yang bening, yang kayak air minum. Iya, tapi jangan diminum. Arshila berdiri di kursi kecil, semangat mengaduk-aduk bumbu sambil cerita. Papa dulu pernah masak juga, Ma. Tapi gosong. Terus aku nangis. Tapi papa nggak nyerah. Tapi setelah itu, dia nyerah sih. Desi senyum sambil mikir, oke. Aku harus lebih baik dari cowok jutek itu. Ayam digoreng, minyak muncrat. Desi loncat-loncat kecil sambil teriak. Arshila ketawa-ketawa sambil nyanyi. Dapur jadi sirkus. Tapi, selesai juga. Ayam goreng, matang. Golden brown agak sedikit kehitaman di pinggirnya, tapi jangan terlalu jujur, ya. Dan ketika Arshila mencicipi, dia bilang, enak, kayak yang Mama masak dulu. Tapi ini lebih wangi. Desi diam. Ada yang hangat mengalir di matanya. Bukan karena uap minyak, tapi sesuatu di hatinya. Siang harinya, Desi dan Arshila duduk di taman belakang rumah. Angin pelan, bunga bergerak pelan. Ada keheningan yang justru bikin damai. Mama, iya, sayang. Mama dulu pergi karena sedih, ya. Desi tercekat. Dia menoleh, menatap mata kecil yang jujur itu. Arshila. Desi berkata dengan lembut, iya, Mama. Arshila menatap sambil senyum. Aku bukan Mama yang dulu. Aku, Desi. Akhirnya Desi bicara jujur, tak mau menyakiti anak itu di masa depan. Anak itu menatapnya, lalu tersenyum. Tapi hatiku bilang, kamu Mama. Dan Desi menangis, pelan. Diam-diam, karena cinta anak kecil memang segila itu. Tanpa logika, tanpa syarat, hanya percaya. Malamnya, Desi masuk kamar dengan tubuh letih. Tapi hatinya aneh. Ada rasa yang penuh dan campur aduk. Dia lihat wajahnya di cermin. Rambut acak-acakan, baju penuh noda minyak, tapi wajahnya tersenyum. Arshila memanggil dari luar, Mama, peluk dulu sebelum tidur. Desi keluar dari kamar, memeluk dia erat. Dan malam itu, dia tahu satu hal yang pasti.
Dia mungkin memulai ini karena uang. Tapi hari ini, dia menangis bukan karena tagihan, tapi karena cinta yang benar-benar terasa. Dia menyayangi Arshila. Desi menatap bintang dari jendela. Dulu, dia pikir jadi ibu itu cuma urusan melahirkan. Sekarang dia tahu, kadang jadi ibu itu cuma perlu satu hal, dipilih oleh hati anak kecil. Dan Desi telah dipilih. Desi baru saja menidurkan Arshila malam itu. Setelah membacakan dongeng tentang kura-kura yang ingin jadi kucing, yang menurut Desi absurd tapi Arshila suka banget. Kenapa kura-kura pengen jadi kucing, Ma? Karena kucing bisa loncat dan main TikTok. Tapi kura-kura bisa bawa rumah, keren itu. Iya juga, emak juga pengen gitu. Bawa rumah, lari dari tagihan. Arshila ketawa, lalu peluk Desi. Arshila sayang mama. Desi memejamkan mata, pelan. Dulu, dia pernah pacaran 5 tahun, dan cowoknya nggak pernah bilang, sayang, setulus ini. Tapi anak kecil ini, baru kenal, udah bilang, sayang, kayak nggak ada ragu. Dan malam itu, sebelum keluar dari kamar, Desi mencium kening Arshila. Itu bukan bagian dari peran. Bukan kewajiban dari kontrak. Itu, muncul sendiri. Dari hati. Dia turun ke bawah. Dapur sudah bersih, lampu temaram, dan rumah itu mulai sunyi. Kecuali satu ruang, ruang kerja Arkan. Masih nyala lampunya. Desi berdiri di depan pintu. Ragu, tapi tangannya udah ngetuk duluan. Tok-tok, Mas Arkan. Pintunya terbuka. Bukan sama Arkan. Bukan sama hantu. Tapi, sama Desi sendiri yang buka tanpa izin, karena rasa penasarannya. Arkan duduk di kursinya. Di depannya, ada album foto. Dia diam, tapi matanya nyala. Bukan merah, tapi hidup. Desi berdiri di ambang pintu. Boleh masuk? Arkan mengangguk. Desi masuk, duduk pelan di kursi depan meja. Arshila tidur, tanya Arkan. Desi mengangguk. Tadi sempat nanya kenapa kura-kura pengen jadi kucing. Arkan hampir senyum, tapi gagal. Dia menatap album di depannya. Desi melihat foto seorang perempuan. Cantik, wajahnya lembut, dan, ya, mirip dirinya. Safira, bisik Desi. Arkan menatap fotonya lama, lalu mengangguk. Dia bukan cuma istri saya. Dia rumahnya Arshila. Dia dunia kecilnya. Lalu, dia pergi. Dan dunia itu ikut pecah. Desi diam. Kalau ini film, mungkin sekarang Desi udah ngeluarin tisu. Tapi ini hidup, dan air mata orang lain terlalu mahal untuk diusik. Apa yang terjadi? Tanya Desi pelan. Arkan menutup album. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Safira meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan. Pas lagi jalan pulang dari ulang tahun Arshila yang ketiga. Desi menahan napas. 2 tahun. Tapi luka itu masih di mata Arkan. Bukan luka yang berdarah, tapi yang tinggal dan bikin dada sempit. Sejak itu, lanjut Arkan, Arshila sulit tidur. Takut ditinggal. Nggak mau sekolah. Nggak percaya orang baru. Desi menunduk. Tiba-tiba berat banget rasanya jadi mama palsu. Arkan menatap Desi sekarang. Bukan sebagai peran pengganti, tapi seperti seseorang yang bisa menyembuhkan sesuatu. Lalu kamu datang. Dengan jaket tipis, wajah kucel, dan muka bingung di halte. Desi tersenyum. Saya tuh sebenarnya buronan rentenir, loh. Arkan mengangguk. Tapi ternyata kamu juga penyembuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka diam, tapi saling mengerti. Tanpa nanya, tanpa jawab. Hanya duduk, dan rasa sayangnya ke Arshila terasa nyata di antara mereka. Besok paginya, Desi bangun dengan semangat yang aneh. Dia ngaca, masih pakai baju sama, rambut awut-awutan, tapi dia merasa penting. Gila, Des. Kamu sekarang orang yang ditunggu anak kecil buat sarapan. Bukan ditunggu Bang Emok buat setor cicilan. Dia senyum. Waktu Desi keluar kamar, Arshila udah lari dari ujung lorong. Langsung peluk dia sambil teriak. Mama, aku mimpi mama pergi, aku nangis.
Tapi pas bangun mama masih di sini. Aku seneng banget. Desi memeluknya balik erat. Aku di sini, sayang. Mama di sini, nggak akan pergi-pergi lagi. Ucapnya tiba-tiba, bikin dia sendiri yang ngomong kaget. Dan pelukannya, kali ini bukan sandiwara. Bukan bagian dari tugas, tapi kebutuhan. Arshla senyum, senang, ceria. Kayaknya percaya kalau Desi memang nggak akan pergi. Saat sarapan, Desi nyiapin roti selai seadanya. Rasanya, ya, bisa dimakanlah. Tapi mama pinter, roti ini kayak rasa waktu aku kecil. Desi ketawa, roti rasa kenangan, ya. Tapi sekarang juga kan kamu masih kecil. Mereka makan sambil ngobrol, Desi sesekali nyuapin Arshla, dan Arshla cerita soal teman imajinasinya yang suka main jungkat-jungkit di udara. Nama temannya siapa? Tanya Desi sambil senyum. Dina, jawab Arshla. Kayak nama penagih pinjol yang dulu mama tiap hari. Desi ketawa miris kalau ingat masa-masa itu. Mama kok lucu sih? Arshla ketawa, kencang, pula, khas anak kecil. Desi tertawa, tulus. Bahkan tawa itu terasa asing untuknya sendiri. Malam harinya, dia nulis di buku kosong yang dia temukan di laci kamar. Bukan karena ingin jadi penulis, tapi karena terlalu banyak rasa, dan gak tahu harus dikemanakan. Hari ini Arshla peluk aku 3 kali. Dia bilang aku wangi. Dia bilang aku rumahnya. Aku pura-pura jadi ibunya. Tapi ternyata, makin kesini, aku berhenti pura-pura. Gimana? Ya, rasanya kayak cinta. Tapi bentuknya lebih kecil, lebih tulus, dan lebih bikin nangis kalau dipikir-pikir. Desi menatap wajah Arshla yang tertidur di pangkuannya. Dan dia sadar, dia mungkin masuk rumah ini karena uang. Tapi yang membuatnya bertahan, adalah rasa, yang tak pernah ia kira akan datang dari seorang anak kecil yang memanggilnya Mama. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.